Venetia Solisa. My name are 21 526, and thanks ma'am with my friends for give me opportunity and time. And I want to presentation the paragraph essay structure, introduction paragraph, essay development stage, and development body paragraph. The paragraph, a series of sentences that are organized and coherent, and are all related to a single topic. A paragraph is a component of fictional prose and non-fiction writings. Essay. An essay is a short formal page of writings dealing with a single subject. Essay 2001. It is typically written to try to persuade the reader using solid research evidence. Essay 1000, 1997. An essay is a page of writing usually from our personal point of view. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian paragraf dan bagian esai. Nah, bagian paragraf atau gugus kalimat. Yang kita ketahui bahwa paragraf adalah sebuah rangkaian kalimat yang tersusun dan padu yang berkaitan satu topik. Nah, paragraf ini merupakan bagian dari prosa fiksional dan tulisan non-fiksi. Kita juga kenal bahwa paragraf memaparkan kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Saya memberikan salah satu contoh, yaitu tidur. Nah, kita ketahui bahwa tidur merupakan keadaan yang dimana makhluk hidup beristirahat secara alami. Nah, bagian esai, dari penjelasan ini kita tahu bahwa esai adalah tulisan yang menggambarkan opini tentang sebuah subjek. Nah, esai juga merupakan karangan atau bentuk tulisan lebih dari satu paragraf. Ya teman-teman, esai ini menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan. Ya, yang pastinya kita harus tahu ya teman-teman bahwa esai ini berupa fakta atau pengalaman. Dan juga esai berisi tentang pendapat atau pandangan penulis tentang hal. Next, essay development stage EDC. 1. Choose a topics, interpret the question, topics identify key points. Question or topics analysis using CP model. T. The topic diagram or key themes. A. Action, what you need to do. And P. Parameters, what limitation. Sample essay topics. Discuss impacts a recent government initiative on a specific area of care with reference to a relevant case study. Di sini dijelaskan dalam essay development stage bahwa interpreter menggunakan model. Apa itu model? Nah, yang kita dapat dalam essay development stage edisi bahwa model atau type model adalah T yang artinya the topic, the rental or came damage, and A. Action, what you need to do, and B. Parameter, what limitation. Nah, jika interpreter berarti kita menggunakan hasil dari topics, action, and parameters. Seperti yang kita lihat di tabel berikut bahwa topics government identify specific area of care they identify must be discussed in relation to the effects or impacts on the area of care question. And action, discuss analysis, evaluate, and path forward your finding or arguments. And parameters, impacts, how did it change recent last 5 and until 10 years. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari type model ini menggunakan interpreter dari topic, action, and parameters. To develop body paragraph. Accuracy. The accuracy or topic sentence states the specific arguable point you will make in the paragraph. Nah,
Di sini dijelaskan bahwa developing body paragraph ini adalah isi daripada paragraf. Yang pertama, katanya topik sentence atau topik sentence itu harus ada. Mengapa? Paragraf topik sentence ini harus ada tentunya. Berisi main idea sesudah topik sentence ada yang namanya supporting synthesis. Nah, supporting synthesis ini adalah kita yang memberi example or evidence dan analisis example or evidence supaya kita mengetahui panjang dan jelas dapat dimengerti dengan lebih jelas. Nah, kita harus memberikan contoh example evidence. Sesudah memberikan example, kita harus menjelaskan example tersebut. Struktur paragraf, essay outline and paragraph. Introduction. Orientate the reader, identify the focus, purpose, outline, scope, thesis. Body, topic sentence 1, supporting details, concluding sentence 1. And topic sentence 2, supporting detail, concluding sentence 2. Topic sentence 3, and so on, supporting detail, concluding sentence 3. Conclusion, restate thesis, summary, argument. Ya teman-teman, di bagian struktur esai terdapat 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan atau isi, dan bagian penutup atau kesimpulan. Nah, bagian pendahuluan, kita ketahui bahwa pendahuluan, tujuan pendahuluan pada tulisan ilmiah. Dalam pendahuluan, cara membuat esai, penulis dapat memberikan sedikit pendapatnya mengenai tema yang akan dibahas. Nah, secara singkat atau secara formal, pendahuluan ini sebuah pengantar atau gambaran agar kita dapat memahami topik yang akan dibawakan suatu esai ada pada bagian pendahuluan ini. Nah, sedangkan pembahasan atau isi, nah, bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai tema atau topik esai secara detail dan terperinci. Penulis akan menjabarkan pendapat secara turut berturut dengan ide mereka masing-masing yang disusun dalam kerangka. Nah, pembahasan ini, bagian ini akan dibahas dengan sejelasnya secara lebih rinci dan mendetail mengenai topik atau tema yang telah dipilih sebelumnya. Nah, bagian terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Di sini bagian ini menjelaskan penutup atau kesimpulan ini menjadi suatu poin berupa kalimat yang merangkum hal-hal yang sangat penting yang sudah diluas pada bab pendahuluan dan pembahasan. Bagian ini seharusnya penulis dapat menuliskan dengan singkat, padat, dan tidak melebar ke topik lainnya.